Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai ayo berzakat, yang mana pada submateri orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, tujuan yang pertama yakni diharapkan anak-anak mampu untuk menganalisis siapa-siapa yang termasuk mustahik atau golongan orang-orang yang menerima zakat. Sementara untuk tujuannya kedua, yakni anak-anak mampu merumuskan bagaimana perilaku-perilaku yang mencerminkan hikmah zakat. Nah, itu dua tujuan yang harus kalian capai nanti. Selanjutnya, yakni kita perlu pelajari dulu apa itu mustahik. Mustahik zakat. Yang kedua yang kita pelajari nanti adalah siapa saja orang-orang tersebut. Dan yang ketiga adalah hikmah zakat. Sekarang untuk yang pertama, siapakah mustahik zakat? Mustahik zakat yakni sesuai dengan artinya bahwasanya mustahik itu adalah orang yang berhak. Jadi mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Itu ada dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah innallaha 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat. Kemudian orang yang dilunakkan hatinya atau seorang mu'alaf dan hamba saya untuk dimerdekakan atau seorang budak kalau sekarang sudah nggak ada. Kemudian untuk orang yang berhutang untuk membebaskan hutangnya. Selanjutnya orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir orang yang sedang dalam perjalanan, karena sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui serta Maha bijaksana. Baik, untuk lebih detail siapa saja mustahik zakat? Pertama di sini adalah orang yang fakir. Orang yang fakir yakni orang yang kekurangan. Meskipun dia bekerja dan sebagainya tapi masih kekurangan. Yang kedua yakni orang miskin. Orang miskin ini orang yang bekerja kan tapi masih sulit dalam hidupnya. Kalau orang fakir kan kekurangan. Mungkin saja orang fakir ini juga orang yang tidak mampu untuk bekerja. Dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kalau orang yang fakir, kalau orang yang miskin ini sudah mampu bekerja tapi penghasilannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara yang ketiga ada amiluz zakat. Amiluz zakat atau panitia zakat. Yang keempat ada mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob. Rikob itu budak yang tujuan diperdagangkan, tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kemudian gharim. Gharim ini orang yang memiliki hutang dan tujuannya diberi zakat agar hutangnya bisa dibayarkan. Yang selanjutnya yang ketujuh yakni fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berdakwah sekarang. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yakni orang yang berjalan menuju Allah. Dalam artian orang yang sedang dalam perjalanan. Dan perjalanannya yakni untuk kebaikan, untuk kemaksiatan. Dan pastinya yang uang sakunya kekurangan, bukan orang yang sakunya berlebih, bukan orang yang berwisata. Nah, orang yang perjalanan, yang mana perjalanannya untuk kebaikan. Bukan orang yang perjalanan berwisata. Selanjutnya, apa saja hikmah daripada zakat ini? Hikmahnya ada beberapa. Yang jelas, yang kalian ketahui mungkin hikmah zakat adalah untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, kita perinci. Hikmah daripada adanya zakat yang pertama yakni membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat rakus, kikir itu artinya pelit dan rakus akan harta. Pastinya dengan berzakat ini ya meminimalisir sifat korupsi ya, agar kita tidak bakhil, kikir, tidak tamak itu yang akhirnya berujung ketika kita punya jabatan jadi korupsi.
Selanjutnya, yang kedua, hikmah yang kedua yakni dapat membantu orang yang kesusahan dalam segi ekonomi. Jadi dengan diberikan zakat, orang yang susah, orang yang kesulitan ekonomi akan terbantu. Selanjutnya, yang ketiga yakni membentuk jiwa sosial. Karena manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi dengan zakat ini kita bisa membantu orang lain. Jadi jiwa kemanusiaan sosial kita semakin meningkat atau mumpuk ya jiwa sosial. Selanjutnya yakni sebagai bentuk sikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimiliki. Jujur dalam artian kalau kita punya harta yang sudah mencukupi haul dan nisabnya. Haul yakni selama masa 1 tahun, nisab adalah ukuran batas minimal dari suatu zakat. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita punya harta yang sudah mencapai 1 nisab, 1 batas minimal untuk dikeluarkan zakatnya dan mencapai haul 1 tahun, maka kita bentuk tanggung jawab kita adalah mengeluarkan zakat ini, mengeluarkan zakat tersebut. Yang kelima hikmahnya adalah mengingatkan kita bahwasanya harta dan sebagainya hanyalah titipan dari Allah. Bahkan kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, nafas kita ini juga titipan dari Allah. Allah punya hak untuk mengambilnya sewaktu-waktu. Kan? Bisa saja nafas kita diminta sekarang, gitu kan? Nah, jadi semuanya adalah haknya Allah, karena semuanya sifatnya titipan. Yang cantik nanti bisa keriput, gitu kan, bisa tua. Kemudian yang ganteng juga bisa jelek. Bahkan nafas kita ada juga titipan. Nanti kalau kita sudah diambil, kita akan mati. Terakhir ya ini sebagai rasa syukur kita yang mana atas nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat hidup, nikmat bisa menikmati dunia ini. Nah, nikmat bisa beribadah pada Allah, nikmat bisa sujud pada Allah. Karena apa? Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Begitupun sebaliknya, walain kafartum, barang siapa yang menutup diri akan nikmat Allah, ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan diberikan azab yang sangat pedih. Baik, itu tadi mengenai pembelajaran kita tentang siapa-siapa saja termasuk orang yang menerima zakat dan hikmah dari zakat, hikmah dari membayar zakat. Sekarang untuk refleksi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertantang dengan pembahasan tadi? Saya yakin sangat tertantang karena banyak hal yang perlu kita ketahui mengenai zakat ini. Tidak sekedar kita mengeluarkan harta, akan tapi manfaatnya kita tidak tahu. Nah, dengan mengetahui pembelajaran ini, pastinya kalian akan mampu menganalisis bentuk zakat, mampu menganalisis siapa saja yang berhak menerima zakat, nah, dan mampu merumuskan nanti hikmah dari zakat itu sendiri apa saja. Ya, saya yakin kalian sudah bisa. Baik, itu saja pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga penuh kemanfaatan, penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.